Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Budian minta tolong untuk menyalakan kameranya dulu ya. Silahkan kameranya dinyalakan. Oke, terima kasih. Indi, Abil, Tania, Elia, Astrid, dan yang lainnya sudah menyalakan kamera. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, saya minta satu orang, Indi boleh minta tolong Budian untuk memimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Boleh Bu. Teman-teman semua, Ibu Dian dan Bapak dosen, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih Indi telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelumnya Budian minta kalian mengisi absensi dulu ya. Presensinya, link presensinya akan Budian taruh di kolom chat ya. Sebentar. Silakan mengisi absen dulu. Kalau sudah boleh klik sudah. Ketik sudah gitu ya kalau sudah selesai mengisi absennya. Oke, boleh ketik sudah gitu ya kalau misalkan sudah selesai mengisi absen. Oke, sudah ya, sudah banyak. Oke, ya. Alhamdulillah gitu ya, hari ini kita bisa bertemu lagi, berarti insya Allah dalam keadaan sehat semua gitu ya, tidak kurang satu apapun. Sebelum kita mulai, ini muka-mukanya udah lelah gitu ya kayaknya, baru jam ketiga padahal ya, baru jam ketiga. Tadi pelajaran pertama belajar apa? PKN Bu. Oh PKN, belajar PKN ya. Oke, sebelum mulai kita tes fokus dulu gitu ya, tes fokus dulu. Jadi Budian minta semuanya untuk fokus ke Budian gitu ya. Nanti silahkan ikuti perintah Budian ya. Kalau misalkan ada kata-kata Budian berkata pegang apa gitu ya, silahkan kalian pegang. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak usah gitu, diem aja diem gitu. Oke ya, fokus ya, Raja fokus ya Raja. Oke, Budian berkata pegang hidung. Oke, pegang jidat. Nah, kan nggak ada Budian berkatanya, berarti jangan dipegang, harusnya tetap di hidung aja gitu. Ya, oke. Jadi kalau ada Budian berkata, baru pegang. Tapi kalau misalkan nggak ada Budian berkatanya, nggak usah. Oke ya. Tes fokus lagi. Budian berkata pegang pipi. Budian berkata pegang mata. Pegang dagu. Oke, berarti udah fokus semua ya, nggak ada pegang dagu. Oke, sip. Insya Allah mudah-mudahan sudah fokus semua. Kita langsung saja ya, kita langsung ke sebentar. Kemudian izin share screen ya. Izin share screen dulu. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang statistika ya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita tuju gitu ya dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya apa? Masih sama seperti kemarin ya, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Nah, ini indikator pencapaiannya ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian
untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin yang akan kita capai. Ya, yang pertama, bagaimana kalian bisa menentukan nilai MEAN ya. Hari ini di ukuran pemusatan datanya, kita akan fokus kepada ukuran MEAN ya. MEAN, data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian yang disajikan dalam bentuk histogram, dan kemudian menyelesaikan masalah kontekstual terkait nilai MEAN. Seperti itu. Sebentar nih, ada yang baru datang nih. Rifki sama Christopher. Sebentar ya. Mungkin dia ada masalah di jaringan. Sebentar. Rifki, Christopher, kenapa baru masuk? Hadir Bu, udah saya WA tadi Bu, karena Zoom-nya not responding dari tadi Bu. Oh gitu, oke. Ya, terima kasih ya, tetap hadir. Oke, lanjut ya. Jadi kita lagi langsung tune in ke sini aja ya, Rifki ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada tahapan pembelajarannya ya. Tahapan pembelajarannya yaitu pertama, nanti kita akan mulai diskusi dulu. Ya, untuk hari ini Budian akan mulai dari diskusi kelompok besar, yaitu satu kelas kita ini akan diskusi dulu. Kemudian setelah itu baru akan Budian bagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan atau mendiskusikan LKPD 2 gitu ya. Jadi LKPD 1 kita diskusikan bersama-sama, sedangkan LKPD 2 kita diskusikan di kelas ya, di kelompok kecil. Nah, setelah itu kalian akan mendiskusikan dan mempresentasikan ya, Selanjutnya jika ada miskonsepsi atau hal-hal yang kurang lurus gitu ya, maksudnya yang masih ada salah paham, maka nanti akan Budian luruskan miskonsepsi tersebut dan diakhiri dengan kuis ya. Kuisnya nanti akan menggunakan Google Form atau tes formatif ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti ada penilaian sikap gitu ya. Jadi selama diskusi, selama itu akan kemudian lihat keaktifan kalian. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti akan ada dari tes formatif gitu ya, dan juga ada penilaian keterampilan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dulu ya. Coba sebutkan manfaat statistika dalam kehidupan. Ada yang mau menyebutkan satu contoh aja? Mungkin Indi. Kira-kira statistika dalam kehidupan itu dipakai buat apa? Buat penelitian gitu Bu, misalnya kayak ngitung jumlah pasien COVID, kayak gitu-gitu Bu. Oh gitu, oke. Selamat datang Pak Edi ya, Pak Edi sudah hadir. Oke, kita lihat video ini dulu ya. Suaranya terdengar? Statistika merupakan istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Banyak orang di sekitar kita yang menggunakan istilah ini, baik di acara formal maupun di perbincangan sehari-hari. Nah, bertanya kepada diri kita sendiri, atau bertanya pada orang lain, sebenarnya apa sih manfaat statistika? Mengapa statistika perlu dipelajari? Dan mengapa di setiap program studi di Indonesia, apakah itu program studi statistika, matematika, atau bukan keduanya, mengapa mata kuliah statistika tetap ditemukan dan harus dipelajari oleh mahasiswa di program studi tersebut? Kali ini, mari kita pelajari secara bersama apa manfaat statistika di kehidupan sehari-hari manusia. Statistika memegang peranan penting di setiap bidang kehidupan manusia. Statistika berperan penting dalam menentukan posisi dan kondisi pendapatan per kapita, mengkalkulasi jumlah pengangguran di suatu negara, memperkirakan laju pertumbuhan populasi suatu negara, meningkat. Itu tadi salah satunya ya. Jadi dia bisa meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara gitu ya. Jadi itu salah satunya berarti di bidang ekonomi gitu. Hasil analisis statistik tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi produsen untuk mengeluarkan produk barunya. Ekonomi, statistika berperan penting dalam menentukan kebijakan ekspor-impor suatu negara. Nah, berikutnya untuk ekspor-impor gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian nih pengen jadi bisnismen gitu ya, kemudian menjadi pelaku importir gitu ya, atau eksportir gitu, nah itu belajarnya butuh statistika gitu ya ketika menjalankan bisnis tersebut kayak gitu. Masuk ke negara kita. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kecenderungan atau tren yang terjadi dalam pariwisata. Misalkan saja, menghitung
produk wisata mana yang paling disukai oleh wisatawan? Lagi ya, tentang pariwisata. Jadi kalau misalkan kita mau nanti kan kalian nih jadi generasi emasnya Indonesia gitu ya. Nah, nanti mau ngeriset nih kira-kira apa yang menjadi daya tarik Indonesia gitu kan. Nggak cuma Bali gitu ya, nanti bisa menjadikan yang lain, menjadikan daya tarik. Nah, itu risetnya butuh statistika gitu. Selain di bidang kesehatan, statistika pun juga berperan penting di bidang ekologi dan lingkungan. Statistik evaluasi dalam menghadapi pandemi dan memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Nah, ini tadi yang Indi bilang ya, yang Indi bilang gitu. Jadi salah satunya dalam dunia kesehatan. Dan ini memang sangat penting, apalagi saat kondisi seperti ini gitu ya, bahwa statistika itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu misalkan pertimbangan pemerintah gitu ya dalam mengambil kebijakan. Jadi dia butuh data ya, data statistik, dia butuh data gitu. Nah, terus bagaimana nanti kebijakan yang akan diambil dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini misalkan. Di saat ini, statistika berperan penting dalam mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi corona. Selain di bidang kesehatan, statistika pun juga berperan penting di bidang ekologi dan lingkungan. Statistika digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Banyak peneliti di bidang lingkungan yang menggunakan statistika untuk menentukan skala prioritas manakah permasalahan lingkungan yang harus segera diatasi dan manakah yang masih bisa ditunda. Oke. Itu beberapa lagi ya, ada bidang ekologi dan masih banyak sebenarnya lainnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, lanjutkan sendiri videonya satu persatu gitu. Intinya banyak sekali gitu ya pemanfaatan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi harapannya ketika kalian udah tahu nih, wah manfaatnya banyak ya saya belajar statistik gitu. Mudah-mudahan lebih semangat belajar statistik bersama Budian gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih untuk warming up gitu ya, untuk warming up sekalian review nih materi yang sebelumnya kita pelajari ya tentang penyajian data dengan histogram dan tabel distribusi frekuensi. Kita mau quiz dulu gitu ya. Oke, sebentar di sini yang ada HP boleh siapin HP-nya gitu ya, atau kalau misalkan pakai laptop aja buka di tab berikut sebelahnya aja. Oke, boleh silakan gabung dulu. Ini kodenya ya. Oke, thank you Indi, Aulia, Nadia, Bintang, Abil, oke. Tip. Oke, kemudian tunggu 2 menit lagi ya untuk bergabung. Sudah ada 27. Yang belum, kalau misalkan ada trouble, boleh WA Budian aja. Nanti boleh kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa. Kalau ada yang masalah boleh WA Budian aja. Akhirnya ada yang jaringannya bermasalah. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja nih, beberapa mungkin ada yang nggak bisa buka akutnya. Kemudian start aja ya. Titik tengah.
detik lagi. Oke, masih ada yang salah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, Abil, very good. Lebar kelas atau interval? Kelihatan nggak? Di zoom aja ya, di HP sendiri ya. Ini 245,5, 255,5. Angkanya ya 245,5, 255,5. Detik lagi. Waktunya habis. Oke, banyak yang betul ya. Lanjut. Oke, Karisa. Tepi bawah, kelas ketiga. Kelihatan ya? Detik lagi. Lima detik lagi. Oke, lanjut ya. Masih Karisa memimpin. Lanjut. Titik tengah lagi. Tengah kelas keempat. Detik lagi. Oke, 10 detik lagi. Oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Wah, Raisani memimpin. Total frekuensi. Oke, sudah semua menjawab ya?
Oke, cuma satu orang yang salah ya. Karisa, yang ketiga. Raisani. Oh, Nadia. Oke. Oke, terima kasih ya sudah menyelesaikan tes awal tadi ya, gitu. Jadi tes awal tadi itu sebenarnya yang kita pelajari minggu lalu gitu ya. Nah, itu akan kita pakai untuk hari ini gitu ya. Karena ketika nanti kita menentukan nilai rata-rata atau nilai median dari data berkelompok, kita harus tahu mana titik tengah kelas, mana total frekuensinya gitu ya. Kalau misalkan ada tepi bawah, gimana tepi bawahnya dan lain sebagainya. Makanya Budian review dulu yang tadi. Alhamdulillah tadi banyak yang sudah betul ya. Paling hanya 1-2 orang yang masih keliru gitu ya. Nanti mungkin sambil belajar lagi sekarang sambil kita luruskan lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan pertama ya, itu ada di LKPD. Ini akan kita diskusikan bersama-sama dulu di kelas besar. Nanti setelah ini baru untuk permasalahan kedua kita akan diskusikan di kelompok kecil ya, seperti itu. Nah, yang pertama bisa dilihat di screen Budian ya. Jadi ceritanya gitu ya, di sini ada seorang guru bernama Bu Rahmi gitu. Bu Rahmi ini beliau ingin menganalisis gitu ya, kenapa sih kok anak didiknya gitu ya, kok nilai UTS-nya tuh kurang memuaskan gitu. Nah, kemudian minta tolong ketua kelasnya untuk mendata berapa lama sih penggunaan handphone sehari-hari yang digunakan oleh muridnya gitu kan. Jangan-jangan handphone ini salah satu penyebab nilai-nilainya itu kurang memuaskan gitu ya. Ini permasalahannya. Nah, kemudian Bu Rahmi meminta nih 10 yang nilai terbawah untuk didata berapa banyak sih, berapa lama penggunaan handphone. Kemudian didapat datanya seperti ini. Ya, berarti ini data apa? Data apa, Christopher? Data kelompok atau tunggal? Data kelompok ya, Bu. Oke, kalau Gideon ini data kelompok atau tunggal? Data tunggal ya, Bu? Tunggal, oke. Tunggal apa kelompok ya? Ya betul, ini tunggal ya. Jadi ini tunggal. Kenapa tunggal? Walaupun dia bentuknya tabel, tapi ini datanya satu-satu sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini sebentar. Nah, ini kan Raffi 14 jam ya, terus bulan 5 jam, Yuli 4 jam dan seterusnya. Ini sebenarnya data tunggal. Jadi dia datanya kalau kita tulis ininya ya, kalau kita urutkan berarti kan ada yang 3 jam, ada yang 3 jam, terus berapa lagi nih? 4 jam, 5 jam. 5 jamnya ada berapa? Ada 3 ya. 5 jam, 5 jam, 5 jam, terus berapa lagi? Nadia? 7 jam, Bu. 7 jam. 7 jamnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kemudian berapa lagi Nadia? 13. 13 jam. Selanjutnya? Sama 14. 14 jam. Oke. Nah, ini namanya data tunggal ya. Jadi walaupun dia dalam tabel, sebenarnya dia data tunggal. Oke. Astrid bisa nggak ngitung rata-ratanya dari data ini? Astrid bisa menghitung rata-ratanya dari data ini? Iya, bentar, Bu. Iya. Diapain kalau cara ngitungnya? Ditambah dulu semua, terus dibagi jumlah. Oke. Ditambah semua, kemudian Astrid bagi dengan datanya ada 10 gitu ya. Ditambah, kemudian dibagi 10. Ada yang udah menghitung? Yes, Kiel? Ya udah, Bu. Berapa, Kiel? 66 bagi 10 jadinya 6,6. Oke, dapat segini ya nilai rata-ratanya. Mediannya segini untuk si data tunggal tadi. Kemudian mediannya, Budian minta Adinda. Mediannya berapa Adinda? Tahu median? Masih ingat pelajaran SMP ya? Iya, Bu, sebentar, Bu. Iya. Berarti dia letaknya ada di, kalau datanya 10, berarti letaknya di data keberapa, Dinda? 5, Bu. Iya, antara 5 dan 6 ya. Berarti tengah-tengah sini ya. Oke, berarti kalau ngitung mediannya antara 5 sama 6. Berarti sama nih, 5 tambah 5 terus di? Bagi 2. Oke, jadinya 5 ya. Oke, mediannya dapat 5. Satunya lagi modus. Hilda, modusnya berapa Hilda? 5, Bu. Oke, 5. Kenapa 5?
Karena yang paling banyak. Oke, yang frekuensinya paling banyak ya, atau yang paling sering muncul 5. Nah, ini kalian kan udah pada tahu nih ya. Oh, meannya sekian, mediannya sekian, modusnya sekian. Oke, nah kita lanjutkan. Kemudian di sini yang jadi permasalahan selanjutnya adalah kemudian ceritanya Bu Rahmi itu minta data ke seluruh siswanya. Siswa satu kelas ada 40 anak gitu ya. Kemudian didatalah sama ketua kelasnya. Setelah didata, kemudian ketua kelasnya ini membuat si data tadi menjadi tabel distribusi frekuensi, ya, tabel distribusi frekuensi. Sayangnya dia nggak apa namanya di sini ceritanya dia lupa naruh kertas datanya. Jadi yang tadi udah di data satu-satu, akhirnya cuma bentuk tabel distribusi frekuensi seperti yang ada di sini. Sebentar. Kalian boleh cek di LKPD 1 ya. Nah, ini. Kemudian si Adinya ini karena dia lupa, akhirnya data yang disajikan ke Bu Rahmi seperti ini. Jadi data apa ini? Data apa, Astrid? Tunggal atau kelompok? Kelompok ya, Bu. Data kelompok ya, data kelompok. Nah, akhirnya datanya bentuknya kayak gini. Selanjutnya mau cari nih nilai rata-ratanya berapa. Sedangkan kondisinya adalah si Adi tuh nggak megang data tunggalnya kayak gitu. Kalau begini, oke, sekarang kita lihat ya di permasalahannya ini, kita selesaikan sama-sama ya permasalahannya. Oke, kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita bisa tahu nggak berapa jumlah peserta didik yang menghabiskan waktunya di depan handphone selama 7 jam sehari? Tania tahu berapa orang? Kira-kira? Atau nggak bisa dihitung? Bisa nggak dihitung? Berapa ya yang menghabiskan waktu 7 jam sehari? Bisa, Tania? Enggak, cuma kira-kira aja ya. Iya. Kira-kira, karena di sini yang 7 jam itu ada 13, 7 sampai 9 ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini 7 jam, 8 jam, 9 jam, atau 7,5 jam, kita nggak tahu. Berarti jumlah peserta didiknya tidak bisa ditentukan ya. Yang ini tidak bisa ditentukan. Yang kedua, dapatkah menentukan banyaknya peserta didik yang menghabiskan waktu di depan handphone selama 13 jam? Hilda bisa menentukan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa juga ya. Memperkirakan. Oke, kalau diperkirakan kira-kira ada berapa, Hilda? Kemungkinan. Yang 13 jam berarti segini ya? 4 atau kurang berarti ya? 4 atau kurang. Karena yang 4 ini kita nggak tahu apakah 13 semua, 14 semua, atau 13, 14, 15, dan seterusnya kita nggak tahu. Tapi kira-kira segini gitu ya. Nah, kemudian apakah bisa menghitung nilai pasti ukuran pemusatan datanya? Artinya kalau datanya kayak gini, kita bisa nggak sih hitung nilai pasti rata-ratanya, nilai modusnya, atau nilai mediannya? Bisa nggak, Zidan? Oke, nggak bisa ya, Zidan ya. Nah, selanjutnya berarti kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, kita hanya bisa menentukan apa? Nilai apa kira-kira? Nilai apa nih? Nilai estimasi atau perkiraan ya. Namanya nilai estimasi. Atau nilai perkiraan rata-ratanya berapa, meannya berapa gitu ya, modusnya berapa, meannya berapa. Nah, oke, kita kembali lagi ke LKPD 2. LKPD 1. Jadi dari data tadi kan kita nggak bisa ya menentukan tuh. Kita nggak bisa menentukan berapakah nilai rata-ratanya dari data kelompok ini. Maka di sini dipandu ya bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oke, menghitung ukuran pemusatan data, cek. Mari kita coba menghitung bersama-sama ya. Nah, jadi di sini untuk menentukan nilai mean data kelompok ya, di sini ada penjelasannya, ada 3 ya. Yang pertama menggunakan titik tengah, kemudian menggunakan simpangan rataan, yang terakhir menggunakan pengkodean. Sekarang bagaimanakah cara kita mengerjakannya? Oke, kita lihat di sini ya. Ini kan datanya ada di sini ya. Data yang tadi, yang data dalam bentuk tabel disajikan seperti ini. Pertama kita nentukan dulu XI-nya. Ya, nentukan XI. Oke, tadi gimana cara nentukan XI-nya, Karisa?
Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Oke, berarti kalau ini berapa nih? Saya pindah ke sini aja ya. Sebentar. Kita biar cepat ngitungnya kita pakai Excel. Ya ini ya. Gimana Karisa tadi? Batas atas tambah batas bawah bagi 2. Berarti ini berapa? 2. 2, oke. Atika yang bawah berapa Atika? Sorry. 5, Bu. Oke, good. 5. Alia, yang bawahnya berapa lagi? Berapa Alia? Diapain tadi? Ditambahin bagi 2. 8. 8. Oke, good. 8. Lutfi, berapa Lutfi yang bawahnya? 11 ya, Bu. 11. Oke. Riandika, yang terakhir berapa ini? 14. Oke, good. Oke, bisa ya. Tentuin XI. Nah, setelah kita dapat XI-nya, maka di sini cari FI kali XI. Tinggal kita kaliin ya. Berarti bisa kita kaliin. Sebentar. Ini kita kaliin ini. Kita kali sebelahnya ya. Oke. Segini ya. Nah, kemudian kita jumlah. Kita jumlah. Berarti ini ya, kita jumlah dari sini sampai sini. Oh, sorry. Kenapa nih error? Wait. Kita tambahin aja ya. Ini. Tambah ini. Berapa nih totalnya? 305 ya. 305. Total frekuensinya berapa? Total frekuensinya? 40, Bu. 40. Oke. Nah, tadi kalau mencari rata-rata gimana di sini? Mencari nilai rata-rata adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. FI/XI dibagi sigma FI. Berarti tadi berapa? 305. Ya. Kita bagi 40. Berapa jadinya? Ada yang udah menghitung? 7,62, Bu. Oke, 7,62. Oke, 7,62 ya. 7,62. Nah, ini cara pertama, menggunakan titik tengah kelasnya. Kemudian yang kedua, itu menggunakan ini, simpangan rataan. Ya, simpangan rataan. Di sini kalau simpangan rataan itu pertama kita tentukan dulu nilai rataan sementara. Rataan sementara itu apa? Ada keterangannya. Rataan sementara dipilih dari salah satu titik tengah kelas. Jadi kalau misalkan di sini kita punya titik tengah ya. Jadi kalau kita punya titik tengahnya 2, 5, 8, 11, dan 14, kita pilih salah satunya. Kita pilih salah satu, bebas mau pilih 2, 5, 8, 11, atau 14. Bebas. Cuma biasanya untuk memudahkan, kita ambil yang tengah-tengah atau yang frekuensinya paling banyak. Biasanya gitu ya. Cuma bebas. Kalau misalkan, misal Rasnur maunya ambilnya X bar S-nya 8, boleh. Fauzia maunya 5, boleh gitu ya. Tapi biasanya untuk memudahkan, kita ambil yang apa tadi? Paling besar frekuensinya atau yang di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah sekarang berarti kita lanjut di sini. Ini kita tentukan D-nya. D itu apa? D itu adalah selisih mana? XI dikurang X bar S. Ya, XI dikurang X bar S. Jadi, kalau misalkan di sini kita ambil X bar S-nya mau berapa? Coba Atika mau berapa? Misalkan ini X bar S-nya 8 misalnya. Kita ambil X bar S-nya 8. Saya ambil 8 ya. 8 X bar S-nya, maka nanti D itu XI dikurang X bar S, berarti ini berapa? Sini 0 ya jadinya. Yang ini berapa, Tika? XI-nya berapa ini? XI-nya 5 kan ya? X bar S-nya 8, berarti 5 dikurang 8, negatif 3 ya, oke, Indi betul. Di sini berapa Indi? Yang atas? Negatif 6.
Oke, negatif 6. Good. Terus yang bawahnya, Lutfi berapa Lutfi? Yang di sini? 3, Bu. Oke, 3. Good. Bintang, ini berapa bintang? 6, Bu. Oke, 6. Good. Gitu ya. Jadi nanti D-nya tuh dapat dari XI dikurang X bar S. Maka di sini kita cari FIDI. Berarti kita kaliin nih. Kita kaliin frekuensi dengan si D-nya. Kita kaliin ya. Kemudian kita kaliin. Nah, setelah kita kaliin, kita jumlah. Kita jumlah. Oke, minus 15. Ini frekuensinya sama ya, 40. Nah, berarti kalau kita mau menyelesaikan ini, maka nanti dapat di sini X bar S-nya, tadi kita ambil berapa? 8 ya, 8. Sigma VD-nya negatif 15. Negatif 15 dibagi, berapa ini? 40. Berarti 8 dikurang 0, sekian. Coba dihitung. Hasilnya berapa Aulia Basrah? Atau Yehezkiel dapat? Sebentar, Bu. Oh ya, Aulia. Silakan dihitung dulu, Aulia. Sama, Bu, jawabannya 7,625. Oke, 7,625 ya. Sama kayak yang atas tadi ya, gitu. Jadi ini menggunakan rataan simpangan rataan 7,625. Oke, salah kebanyakan. 625. Itu ya. Nah, selanjutnya ini cara yang terakhir, namanya pengkodean ya. Ini kode bukan ngodein cewek ya, ini ya. Pengkodean. Jadi apa itu pengkodean? Jadi kalau tadi kan kita pakai simpangan, pakai D ya. Nah, kalau sekarang itu pakai kode, coding ya. Di mana kodenya itu bisa 0, 1, 2, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, 0 itu dapat dari mana? Pertama tentuin dulu X bar S-nya. Ya, X bar S-nya. X bar S-nya yang mana? Sama kayak tadi, bebas. Mau X bar S-nya itu yang mana, itu bebas, terserah kita. Misal saya ganti ya. Misal kita ganti X bar S-nya, mau ganti berapa? 5 misalkan. Ya, misalkan X bar S-nya nggak bisa nulis bar nih, susah. Gini deh, X bar S-nya misalkan 5 gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulisnya 0. Gitu, 0 ya. Nah, yang atasnya itu negatif 1. Yang bawahnya 1, berarti yang bawahnya lagi berapa? 2, oke, Indi, bawahnya lagi berapa? 3 berarti ya, gitu. Kalau misalkan bintang maunya X bar S-nya 11 misalkan, berarti nanti 0-nya di sini. 0-nya di sini, di atasnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di bawahnya 1 gitu. Itu boleh. Pokoknya bebas, tentuin X bar S-nya itu di mana, itu menentukan pengkodean 0-nya ada di mana. Nah, setelah dapat 0 di sini, tinggal kita hitung lagi FI kali CI-nya. F-nya apa? Ini F-nya di sini ya. Sebentar, kita kaliin. F-nya kita kali dengan C-nya. Gitu ya. Kemudian kita jumlah lagi. Ya, sama dengan kita jumlahin dari sini sampai sini. Oke, dapat 35. Ya, 35. Nah, kalau kita kembali ke sini, maka nanti kita dapat di sini 5 gitu ya. Di sini tadi jumlahnya 35 dibagi 40. Ini ada rumusnya dikali interval ya. Intervalnya berapa tadi ini? Berapa intervalnya? 3, Bu. Oke, good. Intervalnya 3 ya. Intervalnya 3. Berarti di sini kali 3. Ya, oke. Hasilnya berapa? Boleh dihitung? Raisani. Jadi 5 tambah. Sebentar, Bu. Ya. Nanti sini jadi 5 tambah 2,625 ya. Iya, jadi sama kayak yang atas. Oke, sama ya. Jadi nanti hasilnya di sini
sama 7,625. Nah, begitu. Jadi itu cara kita menentukan nilai mean atau rata-rata dari data berkelompok. Pakai apa aja tadi ya? Ada di sini ada 3. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, yang berikutnya tadi kan datanya dalam bentuk tabel. Sekarang datanya dalam bentuk histogram. Gantian ya. Budian minta Lutfi coba share screen Lutfi. Boleh dibuat Excel kayak Budian tadi. Tapi saya belum buat Excel. Oh, belum buat Excel-nya ya. Ada yang bisa buka Excel? Karisa mungkin? Bisa? Bisa, Bu. Oke, boleh minta tolong share screen-nya. Nanti kita selesaikan sama-sama. Sebutin datanya dan lain sebagainya. Oh ya, sorry, ini saya stop dulu ya. Maaf, maaf. Oke, Karisa boleh share screen gantian. Dibuka Excel-nya ya. Oke, oh thank you Karisa. Nah, silakan. Berarti Karisa isi XI-nya berapa nih? Yang lain boleh dibantu. XI-nya sama kayak tadi ya. Sorry. Ini datanya beda ya, bukan yang ini ya. Kita tentuin dulu datanya. Ini kan 46,5. Berarti di sini jadi berapa? 47. Oke, ini jadi 47 sampai berapa? 49. Oke, silakan diganti Karisa. Di sini nih waktu data yang ini diganti itu kan 1 sampai 3. Berarti diganti 47 sampai 49. Kelas berikutnya berapa Tania? Kelas berikutnya? Berarti lanjutannya ya? 50 sampai 52. Oke, good Tania. Bawahnya lagi ke Tania, kelas ketiga. 53 sampai 55. Oke. 53 sampai 55. Lanjut. 56 sampai 58. Terakhir satu lagi. 59 sampai 61. Oke, itu yang Nah, sekarang frekuensinya. Frekuensi diganti Karisa. Boleh yang lain. Coba coba dibantu yang lain. Yang mau bantu. Sabrina mungkin Sabrina. Coba frekuensi kelas pertama berapa Sabrina? Iya Bu, yang kelas pertama 3. 3. Silakan diganti Karisa. Kelas kedua 6. Kelas ketiganya 8. Oke, good. Kelas keempatnya 7. Kelas kelimanya 6. Oke, terima kasih Sabrina. Lanjut, Bill, coba Bill. X-nya berapa Bill? Masing-masing Bill. Biar Karisa yang ngetik. XI-nya ada 46. Berapa X-nya yang pertama? 48. Oke, 48. Terus? 51. Oke. 54. 57. Sama 60. Oke. Sekarang FVX-nya boleh langsung Karisa dikaliin aja. Kali 48. Oke. Dan di drag aja. Sip. Oke. Hitung jumlahnya, FVX-nya berapa? Di sum aja. Sum. Sum buka kurung terus di drag. Oke. Frekuensinya? Total frekuensinya? Oke, silakan dibagi. Berarti di bawahnya dia tulis sama dengan ini dibagi
sigma FIXI dibagi sigma FI-nya. 1641 dibagi 30 boleh ya. Itu dibagi per 30. Ya itu. Sip. Oke ya. Nah, ini dapat rata-rata 54,7. Ini pakai yang XI gitu. Boleh lanjut? Yang berikutnya pakai DI, coba DI. Pakai DI. Ini aja. Oke, nah ini. Tadi XI-nya di copy aja sama F-nya. Yang bawah 60 tadi. Oke, terima kasih Karista. Lanjut, sekarang tentuin X bar S-nya dulu. Nah, X bar S-nya. Saya tanya, Ryan coba. Ryan mau X bar S-nya berapa? Pilih, bebas. Ryan? Ya, Ya, Ryan berapa ambil X bar S-nya? Antara 48, 51, 54, 57, 60. 54, Bu. Oke, X bar S-nya 54. Nah, sekarang kita tentuin DI-nya. Oke. Coba lanjut, Adinda, DI yang paling atas berapa? Bisa nentuinnya, Adinda? Gimana, Bu? Kalau DI, XI dikurang X bar S, berarti ini berapa? DI yang pertama. 48 dikurang Min 6. 48, oke, minus. Negatif 6 ya? Iya. Negatif 6. Yang bawahnya? Negatif 3. Oke, negatif 3. Lanjut bawahnya? 0. 0. Oke, satu lagi. 3. 6. Oke, thank you. Lanjut, Karisa, sebelahnya FI kali DI-nya berapa? Bukan XI, salah. FI, ya. Kali DI-nya, oke. Oke, lanjut di jumlah. Nah, kemudian masukin nih, X bar S-nya berapa? Lima empat ditambah 21 per 30. Oke. 54 tambah 0,7 ya. Jadinya 54,7. Sama ya, kayak yang tadi. Nah, itu jadinya. Oke, thank you Karisa. Tepuk tangan dulu dong buat Karisa. Terima kasih ya bantuannya. Boleh di stop screen-nya, boleh di stop. Oke, ya. Jadi itu tadi cara menghitung nilai rata-rata atau nilai mean dengan 3 metode ya. Nah, selanjutnya Budian akan bagi kalian menjadi tiga kelompok, menjadi beberapa kelompok. Ini ada 50. Ya, ada 50. Budian bagi jadi 10 ya, 10 kelompok. Nah, nanti silahkan kalian mendiskusikan LKPD 2 ya dengan tadi kan udah ada yang kita pelajari tuh di penyelesaian LKPD 1. Nah, silahkan kalian pakai itu untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD 2 seperti itu. Ya, jangan lupa nanti Budian minta untuk di-record ya rekaman diskusi kelompoknya gitu. Kita hanya punya waktu 15 menit ya. Jadi sampai jam 10:05 ya, 10:05 nanti akan kembali lagi ke grup besar. Oke. Budian bagi breakout room, silahkan jadi 10 kelompok ya. Silahkan di join ya. Oke, silakan join di kelompoknya masing-masing.
Oke, ada Sabrina, Gideon, Rashnur, Aditya, Rafael. Iya, boleh di sini ada yang share screen satu anak. Sabrina udah download file KPD 2-nya? Belum, Bu. Ada di Google Classroom ya? Ada yang udah download belum? Ada? Boleh sambil dibuka? Saya coba download ya, Bu. Ya, coba ya. Coba di-download, kemudian nanti silahkan diselesaikan untuk permasalahan yang ada di LKPD 2. Seperti itu ya. Nanti kalau ada kesulitan, Budian kembali lagi ke sini. Oh iya, minta tolong di-record ya. Di sini Budian minta Sabrina buat nge-record ya. Nge-record hasil diskusi. Baik, Bu. Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh apa? Itu nanti yang presentasi itu maksudnya apa ya, Bu? Oh Kayak iya, waktu nanti presentasi itu, oh ya saya minta sekalian deh kelompok ini, kan nanti ada 3 permasalahan. Permasalahan nomor 1, nanti kelompok ini yang presentasi ya. Boleh presentasinya gantian, misalkan nanti Gideon dari sini sampai sini, kemudian dilanjut oleh Aditya Rafael, kemudian dilanjut oleh Rasnur, dan seterusnya, seperti itu ya. Ya, nanti Budian minta kelompok Sabrina untuk presentasi permasalahan nomor 1. Oke, Budian leave room dulu. Kemudian leave room dulu, nanti kalian silahkan lanjut diskusi ya. Iya, Bu. Oke. Ibu, Ya. saya tadi keluar sendiri, Bu. Terus masuknya ke sini. Kelompok berapa tadi? Tadi 10 kalau nggak salah atau berapa gitu. Oke, Tadi kelompok 10 ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kasih. Salah. Ini semua itu kita cari F1 kali X1-nya, dapatnya caranya tinggal dikali 50 kali 1 dapat 50, 14 kali 4 dapat 56 dan seterusnya. Terus kalau ditambahin sigma X-nya 232. Terus cari rata-rata, rumusnya kayak tadi, tinggal sigma FI kali XI per sigma FI. Terus dimasukin angkanya. Ini gue salah nulisnya di sini. Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Bagaimana ini kelompok 9? Ada yang perlu dibantu? Tadi mau nge-record doang. Oh, mau nge-record sebentar. Ini siapa nih? Maulana ya? Maulana. Muhammad Dafi. Iya, Bu. Saya lo ya buat record. Iya, Bu. Oke, udah ya. Ada yang mau makasih, tanya Bu. dulu? Ya. Itu ada yang mau ditanya, Kak? Nggak ada? Kita belum nyoba kerjain sih, Bu. Oh, ya udah. Coba kerjain. Sebentar. Oke, dilanjutin aja dulu ya. Coba dikerjain dulu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, kemudian di kontrol dulu. Ini 0. Oh ya, maaf sebelumnya. Indi boleh minta tolong di record? Boleh, Bu. Berarti saya jadi host. Enggak, udah saya allow buat record. Atau enggak yang lain deh, biar kan saya lagi share screen biar. Oh ya, oke, boleh. Siapa yang mau record? Yang bisa nge-record? Zidan bisa? Atau Kevin? Oh, Zidan. Oke, Zidan ya. Kemudian allow buat record sebentar. Oke, dilanjutkan. Kemudian nanti minta tolong kelompok 2 kelompok 1 presentasi permasalahan yang kedua ya. Ya, Indi ya. Oke, Bu. Ini yang presentasi bagi-bagi nggak apa-apa kan, Bu? Oke, bagi-bagi nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh ini aja, ask buat help ya, ask for help aja. Nanti kemudian kunjung ke sini lagi. Nanti minta tolong kelompok ini presentasi nomor permasalahan yang kedua. Yang ini kan, Oke, iya betul nih yang lagi didiskusikan.
Oke, terima kasih ya Indi. Kemudian coba ke kelompok yang lain dulu. Kasih, Bu Silakan Dian. dilanjutkan diskusinya ya. Usia 234 rekam 234/78, jadi rata-ratanya 3. Halo, di sini ada Iya Bu, di sini ada Nadia, Gladys, Hilda, Mutiara, sama Abel. Oke. Bu Dian minta tolong di-record dulu ya. Iya. Minta tolong di-record. Siapa yang bisa nge-record? Nadia mau record? Bisa sih, bisa. Oke, atau siapa? Siapa yang bisa record? Hilda? Bisa Bu. Ya udah, saya elu sebentar ya. Kok nggak bisa sih? Sebentar. Oke, silakan boleh record ya. Nanti Bu Dian minta tolong kelompok ini presentasi nomor 3 ya. Oke Bu. Oke, ya udah. Terima kasih ya. Nanti kasih, kalau Bu. ada yang bingung boleh ask for help lagi ya. Kemudian Oke, ke Bu. kelompok lain dulu. Oke. Tinggal dikurang 1 besok. Terus yang ke bawahnya juga tinggal ditambah tambah 1 jadi kayak gini. Di situ FICI-nya tinggal dikaliin 8 kali min 2, 16, 9 kali min 1, min 9, dan seterusnya. Zidan tadi ask for help? Itu Bu, belum di allow. Oh, belum Masih di ini, allow. Bu. Iya. Oh, sorry. Tadi perasaan udah Bu Dian klik dah. Zidan. Udah kok. Coba deh. Masih ini, Bu. Masih ask permission, Bu. Ask permission. Iya. Bentar, padahal sudah Bu Dian allow. Bentar, Kak. Kalau dijadiin co-host nggak bisa ya. Ini udah di allow sih, melariin permission. Coba lagi ya. Allow to record. Iya, masih, Bu. Coba lagi. Nggak bisa juga? Nggak bisa. Coba yang lain. Karen, coba Karen. Apa, Bu? Karen coba record bisa nggak? Record nggak bisa, Bu? Nggak bisa juga. Ini padahal udah Bu Dian allow to record. Di sini. Coba ya. Sebentar. Coba Astrid. Klik record bisa? Iya Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oh, ini padahal udah di allow nih. Ada kendala teknis. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja ininya. Diskusinya nggak apa-apa, lanjut aja. Kemudian ke kelompok lain dulu ya. Ini dilanjut aja nggak apa-apa diskusinya. Kelompok. Nol itu kayaknya totalnya ya? Ini. Nol itu kayaknya totalnya. Gimana? Karisa dan kawan-kawan? Lagi ngerjain yang ini, Bu. Oh, yang kedua ya? Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Saya mau tanya boleh tidak, Bu? Boleh dong, Ryan. Siapa? Iya, Ryan. Apa? Itu soalnya ada tulisan pengkodean dengan rataan sementara adalah titik tengah data pada kelas ketiga. Berarti di 33 sampai 37 bukan, Bu? Nolnya. Iya, betul. Nolnya di 33 sampai 37. Oh, berarti nol di sini. Nanti di yang kan ini ada 2 ya kalau nggak salah. Yang pertama di sini, yang kedua itu bebas. Kalian mau nentuin di mana? Di yang bawahnya. Nah ini. Kalau ini selain yang misalkan tadi kan kamu pakai di 4 tuh, kelas keempat nolnya. Nah itu boleh ditaruh di sini. Nanti kalian bandingin sama nggak hasil yang ini dengan hasil yang tadi. Seperti itu. Oke? Ya. Bu. Oke, sip. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya leave room dulu ya. Saya ke kelompok lain dulu.
Oke. Kemudian masuk lagi ya? Halo Bu. Hai Zia ini. Yang nomor Iya. 2. Saya di sini, presentasi di sini. Oh enggak, nanti di grup besar. Tapi udah ya. Yang pertama ini kamu make nolnya di ketiga, yang bawahnya nolnya di kelas berapa? Di kelas 4. Oke, sama hasilnya? Sama. Oke, sip. Ya udah. Nanti ini waktunya udah habis, jadi saya nanti kembalikan lagi ke kelas besar ya. Oke. Oke, saya lihat dulu. Oke, gimana? Ada yang bisa dibantu? Bu, ini di record nggak, Bu? Belum di-record ya? Iya, nggak bisa. Oh iya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini udah diskusi? Udah. Oh udah. Ya udah kalau misalkan itu kita kembali ke kelas besar aja nggak apa-apa. Oh, presentasi aja ya, Bu. Nanti ada beberapa kelompok yang presentasi. Oke, baik, Bu. Kelompok aja. Ya udah. Oke. Gimana? Sudah selesai permasalahan 3, Abil dan kawan-kawan? Iya Bu, udah Bu. Udah ya, oke ya udah kita balik ke room besar aja ya. Saya tutup remote roomnya ya, semuanya. Titik tengah kelas 2 sama nanti. Oke, sudah kembali semua ya ke Zoom utamanya. Kita langsung aja presentasi dari permasalahan pertama. Itu dari kelompok, siapa tadi, Sabrina ya? Kelompok Sabrina. Iya, Bu. Oke, ya boleh. Siapa yang presentasi atau pergantian? Boleh, silakan. Silakan kalau mau share screen. Saya coba share screen ya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Sabrina. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah terlihat. Ya, seperti yang ditanyakan di LKPD, yang pertama itu diketahui frekuensinya, yaitu totalnya 78. Sedangkan
di frekuensi kelas keduanya itu kosong. Jadi bisa disimpulkan kalau tinggal di 78 dikurang dari 50 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hingga hasil 78 yaitu 14. Saat frekuensi kelas 2-nya udah ditemukan, kita bisa langsung cari XI-nya. Dan itu seperti yang tadi nilai tengahnya dari kelasnya, kelas 1 nilai tengahnya 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Dan untuk mencari rata-ratanya, menggunakan titik tengah, itu seperti yang diketahui di rumusnya, kita masukkan sigma FI dikali XI, dibagi sigma FI, dan diketahui ini, mohon maaf lupa saya tambahkan, ini hasilnya 234, dan FI-nya tadi 78, dibagi jadi hasilnya 3, Bu. Oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok Sabrina. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua, kelompok Indi ya, Indi? Oke, boleh. Sip, silahkan dipresentasikan hasil diskusi yang permasalahan kedua. Ya, untuk soalnya dari 100 orang peserta yang mengikuti seleksi kompetensi sains nasional tingkat Kota Madya Jakarta Timur dapatkan perolehan skor yang disajikan pada histogram di atas ya. Seperti gambar di atas, hitunglah nilai rata-rata dari data tersebut menggunakan pengkodaan dengan rataan sementara adalah titik tengah data pada kelas ketiga. Titik tengah ketiganya 35. Oh, di sini ya. Oke. Selanjutnya, jadi tabelnya kosong semua. Jadi pertama kita ingin dulu skornya, kelas-kelasnya kita tentuin. Ini berarti 23 sampai 27, habis itu 28 sampai 32, dan seterusnya. Siap. Habis itu frekuensinya tinggal lihat di tabel 8, 9, 14, 20, dan seterusnya. Habis itu kita pakai titik tengahnya kan yang pada kelas ketiga, yaitu 35. Jadi kita tulis di sini 0. So, karena pengkodaan kayak yang Bu Jian jelasin tadi, yang di atas dikurangin 1, yang di atas lagi kurang 1 lagi. Bisa jadinya kayak gini. Habis itu kita kaliin FI kali CI-nya, 8 kali min 2 sama dengan min 16, min kali min 1 sama dengan min 9, dan seterusnya. Kita tambahin, kita jumlahkan hasilnya 100, frekuensinya juga 100. Oke. Selanjutnya, silakan. Lalu kita mencari nilai rata-rata dari skornya. Rata-rata sama dengan X bar S ditambah sigma FC per sigma F, yaitu 35 tambah 100 per 100 dikali 5. Nah, hasilnya itu setelah dijumlahkan adalah 40. Oke, sip. Di percobaan kedua, dengan rataan sementara bebas dari kelas mana saja, diambil dari kelas keempat, maka didapat CI min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan didapat lagi FI kali CI min 24, min 18, min 14, 0, 20, 36. Dan totalnya menjadi 0. Ya, selanjutnya menghitung nilai rata-ratanya. Rumusnya sama kayak tadi, X bar S ditambah sigma FI kali CI per sigma FI dikali I. Jadinya 40 ditambah 0 per 100 kali 5, jadinya hasilnya 40. Oke, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya, berdasarkan percobaan, menghitung mean pada cara pertama dan kedua menunjukkan bahwa hasilnya sama. Jadi berapapun angka rata-rata sementara yang dipakai, hasil rata-ratanya akan tetap sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok ini dan kawan-kawan. Benar ya, jadi mau berapapun X bar S yang kalian pakai gitu ya, selama perhitungannya itu benar, maka nanti akan mendapatkan nilai mean yang benar, seperti itu. Oke, satu lagi permasalahan ketiga, kelompok Abil ya, Bil. Silahkan, Bil. Iya, Bu. Oke, Nadia, boleh silahkan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat. Jadi nomor 3, ini disajikan histogram yang menyajikan data hasil panen sejumlah petani jagung di Desa Sukamulya. Nah, jika diperoleh rata-rata hasil panen dari petani tersebut adalah 25 kuintal, berarti X bar-nya itu 25 ya. Tentukan jumlah petani jagung yang terdata di Desa Sukamulya. Jadi ini nanyanya jumlah frekuensi. Nah, ini karena udah ada tabel histogramnya, kita masukin aja batas bawah, batas atas ini tiap kelasnya. Jadi dapatkan ini, terus frekuensinya juga ini 5, 6, 9. Nah, tapi yang kelas ketiga nggak diketahuin, jadi ibaratin aja jadi X.
Terus ini kelas keempat, kelima selanjutnya. Nah ini saya memakai cara FI sigma FI kali X per sigma FI. Jadi ini FI sama XI-nya tinggal dikaliin aja, 5 kali 13, 65, dan seterusnya. Ini X sama 23 jadi 23X. Jadi dapat sigma F itu 38 tambah X, sama sigma FI kali X itu 974 tambah 23X. Jadi masukin ke rumusnya, X bar itu tadi 25 sama dengan 974 tambah 23X per 38 tambah X. Ini pindah ke ruas kiri dikali jadi 950 tambah 25X sama dengan 974 tambah 23X. X-nya pindah dan 974 kurangnya 950 jadi 24. Jadi 2X sama dengan 24, X sama dengan 12. Jadi jumlah petani jagung itu adalah 38 tambah X, karena X-nya udah ketemu 12, jadi 38 tambah 12 sama dengan 50. Oke. Terima kasih Nadia, kelompok Nadia. Good ya? Oke. Jadi dari 3 pemaparan tadi ya, di permasalahan ke-1, ke-2, dan ke-3, itu semuanya sudah benar gitu ya, sudah benar. Atau saya mau tanya dulu, di permasalahan ke-3, tadi kan kelompok Nadia itu menggunakan FI/XI ya, menggunakan titik tengah. Ada yang menggunakan cara lain? Pakai rataan, simpangan rataan, atau menggunakan pengkodean? Indi, ini pakai apa, Indi? Pakai pengkodean. Oke, boleh di-share sedikit? Oke, boleh. Sebentar. Iya. Oke. Dijelasin, Bu? Iya, boleh. Coba dijelasin. Oke. Ini seperti yang kayak Nadia tadi, sama yang ditanya itu FI-nya, total petaninya. Terus kita pakai pengkodean, ibaratnya pengkodeannya, kita berarti cari X bar S-nya dulu, yaitu di kelas 3 berarti X bar S-nya 23. Kita masukin CI-nya berarti di sini 0, yang di atas min 1, min 2, ini 1, ini 2. Habis itu kita cari sigma FI kali CI-nya, yaitu 5 kali min negatif 2 dan seterusnya 5 kali negatif 2, habis itu hasil min 10 dan seterusnya, hasilnya 20. So kita pakai rumus yang pengkodean, hasilnya 25, tadi rata-ratanya 25 sama dengan X bar S-nya 23 tambah 20 per frekuensinya dikali 5. Terus sama dengan ini pindah ruas 2 sama dengan 10 per FI-nya. FI-nya dapat 50. Jadi frekuensinya atau total petaninya 50. Gitu. Oke, thank you Indi. Terima kasih Indi. Betul ya. Jadi sebentar. Oke, terima kasih Indi. Ya, jadi dari tadi pemaparan yang disampaikan ketiga kelompok gitu ya, kemudian di permasalahan terakhir juga tadi Indi dan Nadia ya dengan cara berbeda, yang satu menggunakan XI, yang satu lagi menggunakan pengkodean, itu didapatkan hasil yang sama gitu ya. Jadi oke. Sebelum ke sini. Jadi tadi saya minta coba siapa? Rasnur. Yang Rasnur pelajari hari ini apa aja, Rasnur? Rasnur, suaranya connect. Apa yang sudah Rasnur pelajari hari ini? Dikasih tahu. Atau kayaknya nggak bisa ini suaranya nih. Coba yang lain, Budian minta Riandika. Coba Riandika, apa sih yang Riandika pelajari hari ini? Yang sudah dipelajari hari ini apa aja tadi? Yang sudah dipelajari hari ini ada cara mencari min, terus median, lalu modus, lalu mencari rata-rata dengan cara pengkodean, FI/XI, sama yang pakai FI kali DI. Oke, itu ya. Jadi ini ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kalau yang disebutkan min, median, modusnya itu dari data tunggal ya, itu hanya review sementara sedikit gitu ya di awal. Kemudian di sini yang sudah kita pelajari ini menghitung nilai median untuk data berkelompok ya, baik yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Kemudian cara menghitungnya ada 3 metode, bisa menghitung dengan titik tengah kelas, dengan simpangan rataan atau DI tadi ya, atau dengan pengkodean dengan CI. Jadi ada fiksi, vidi, vici gitu ya, cara mengerjakan nilai rata-rata dengan 3 metode ini seperti itu. Untuk secara keseluruhan
kan pembelajaran kita hari ini sudah cukup baik ya. Hanya saja tadi memang masih ada trouble di merekam ya, recording untuk breakout room tadi gitu. Karena tadi memang ada masalah teknis sepertinya ketika Budian allow to record, tapi tetap nggak bisa record ya tadi ya di kelompoknya Zidan kalau nggak salah seperti itu. Ya mudah-mudahan akan ada perbaikan setelahnya seperti itu. Oke. Itu kesimpulan belajar kita hari ini. Selanjutnya kita akan ada yang terakhir nih, tes formatif ya. Tes formatif. Tes formatifnya dalam bentuk Google Classroom, Google Form. Nanti Budian minta kalian untuk mengupload caranya di Google Classroom ya. Sudah Budian sediakan ininya. Tempatnya untuk mengupload. Jadi silahkan nanti soal jawabannya ditulis dulu ya, ditulis dulu jawabannya. Oke, nanti silahkan tes formatifnya diupload di sini ya, di tes formatif 2 silahkan kalian upload. Nah, untuk soalnya silahkan ada di link berikut, Budian kasih di ini ya, Budian kasih sebentar. Budian taruh di kolom chat ya, sebentar. Di kolom chat, silahkan diklik. Waktunya 10 menit aja ya, hanya ada 2 soal kok. Hanya ada 2 soal dari yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silahkan boleh diklik, waktunya 10 menit, berarti sampai 10.30 ya. Itu caranya di kertas aja kan? Caranya silahkan ditulis di buku atau di kertas, kemudian nanti hasilnya difoto, diupload di Google Classroom. Tadi di Google Classroom sudah ada ya, tempatnya untuk mengupload gitu. Tapi soalnya sendiri itu bentuknya PG. Ingat ya, tetap ada caranya. Caranya tetap ditulis di kertas, kemudian difoto, diupload di Google Classroom. Ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Oke, boleh silakan lanjut mengerjakan di situ ya. Bu, itu nomor 1 ada pertanyaan nggak ya, Bu? Cari nilai meannya. Nomor 1 cari nilai meannya. Iya. Metodenya bebas ya. Mau pakai pengkodean atau mau pakai apa aja bebas. Nggak ganggu nggak kalau ada musik?
Langsung submit di Google Form-nya ya. Diklik jawabannya, jangan lupa. Oke, ini Sabrina udah input ya, udah masukin submit nilainya 100. Yang lain menyusul? Oke, Christopher sudah masuk juga. Christopher sama nilainya 100 juga. Selanjutnya Marfasya. Marfasya juga sudah submit. Oke, Marfasya masih, oh betul ya, 100 juga. Mantep nih, 100. Lagi yang lain ditunggu. Oke, sambil disubmit ya, ininya, tes formatifnya. Ya, sudah langsung submit di Google Form-nya. Oke, Budian cek lagi sudah berapa orang yang masuk. Sudah banyak, sudah 11. Oke, 12. Oke. Sudah ada Karisa. Kemudian Indi juga udah ya, 100 nilainya ya. Karisa juga. Oke, bagus-bagus sih nilainya. Ya, berarti alhamdulillah apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Kalian mengerti, memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebentar dulu. Saya stop musiknya dulu. Oke, itu tadi ya. Untuk menilai formatifnya, yang sudah selesai, sudah submit di Google Form, silahkan submit di Google Classroom ya. Caranya boleh disubmit di situ. Yang masih
mengerjakan, Budian tunggu ya sampai 10 menit lagi gitu jika ada yang misalkan belum. Untuk evaluasi hari ini tes formatif sudah. Untuk sikap ya tadi alhamdulillah kalian semuanya aktif gitu ya dalam berdiskusi. Tadi Budian beberapa lihat juga di breakout room kelompok juga cukup aktif gitu ya, walaupun tidak bisa di-record gitu ya, dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk LKPD, penyelesaiannya silahkan dikumpul di Google Classroom ya. Itu untuk penilaian keterampilan ya di LKPD 2 ya. Menyelesaikan masalah kontekstual terkait nilai min tadi. Nanti akan Budian nilai untuk nilai keterampilan kalian. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kalau tadi tentang MIAN data berkelompok, maka selanjutnya kita akan belajar tentang modus dan median untuk data berkelompok. Oke, itu aja yang bisa Budian sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, gitu ya. Jika ada salah-salah kata, sungguhnya itu kesalahan Budian pribadi. Ambil yang baik dan buang yang buruk yang ada dari Budian. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas segala kesungguhannya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Salam sehat, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Iya, Terima sama-sama kasih, Bu. semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya end meeting ya, Lutfi. Iya, Bu.